ya teman-teman. Berlatar pada tahun 1906, lebih tepatnya tahun ke-32 Kekaisaran Guangxu Cina. Cerita diawali dengan memperlihatkan penyerangan brutal terhadap tempat tinggal seorang pimpinan wilayah. Penyerangan itu dilakukan oleh kelompok bandit di bawah pimpinan Liu untuk membabat habis keluarga pimpinan dan mengambil alih kekuasaan. Di tengah penyerangan yang masih berlangsung, anak dari pimpinan bernama Yinan terlihat menggedor setiap pintu rumah, berharap ada yang bisa membantu. Namun hal itu sia-sia saja, karena tak ada satupun warga yang berani menolong, meski hanya sekedar mengintip dari balik jendela. 20 tahun berlalu, sejak perebutan kekuasaan para bandit dari berbagai kelompok dan wilayah, masih tetap bermunculan. Bahkan lebih meresahkan, terlihat dari bagaimana mereka meminta jatah bulanan. Dengan nada memaksa pada salah satu pengusaha, karena ia tidak sudi memberi upeti, maka inilah yang terjadi. Dan inilah Yinan sekarang, seorang ahli bela diri yang nyambi jadi seorang bandit untuk mendapatkan uang, di mana Lewu si Koplak dan Ming si Sokyes tapi bisa diandalkan dalam hal pergelutan. Mereka menghampiri si pengusaha untuk memberi bantuan, meski akhirnya tetap dibayar. Selesai dengan drama di pagi hari, mereka mampir ke warung Rina untuk sekedar ngopi dan sarapan nasi pecel. Tak lama datang seorang wanita bernama Yue yang tiba-tiba minum teh tanpa permisi. Setelah diberitahu oleh Ming bahwa itu tidak sopan, Yue akhirnya jujur bahwa ia ingin meminta bantuan Yinan CS untuk melenyapkan nyawa seseorang. Bukan tanpa alasan, Yue ternyata melihat Yinan saat berkelahi tadi dan cukup yakin jika mereka bisa diandalkan. Entah seberapa besar nyali si Yinan ini, ia sama sekali tidak terkejut saat Yue memintanya untuk membunuh seseorang. Apalagi setelah Yue berani membayar dengan satu batang emas seberat 10 kilo. Hal itu membuat Yinan semakin senang dan meminta sketsa orang yang harus ia eksekusi. Karena saat ini Yue tidak membawa emasnya, ia memberikan gelang 24 karatnya sebagai tanda kesepakatan. Yinan diminta untuk datang ke desa bernama Fanjing di seberang gunung ini. Tanyakan pada abang tukang sate yang biasa mangkal di depan rumah DPR untuk membahas kelanjutan misi ini di rumah Yue. Esoknya, Yinan CS langsung pergi ke desa Fanjing. Setelah mendapat informasi dari abang sate, tibalah mereka di depan rumah Yue yang ternyata lumayan besar. Sampai akhirnya... Dan ya, bocah bandel ini ternyata adalah anak angkatnya Yue. Meski kadang bandel, Yue tetap sabar merawat si bocah yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya tewas saat dirampok oleh para bandit beberapa tahun silam. Selesai dengan si bocah, Yue langsung mengutarakan misi yang harus Yinan selesaikan, di mana Yinan CS cukup dibuat terkejut saat mendengar jika orang yang harus Yinan bunuh tidak lain dan tidak bukan adalah Yue itu sendiri. Yue pun menjelaskan bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang anak bandit, penguasa wilayah Fanjing bernama si Gondes, demi keselamatan warga desa yang sudah tak sanggup memberi upeti. Dan terus mendapat penindasan, Yinan diminta menghabisi Yue saat ijab kabul selesai dan akan melakukan malam pertama tepat sebelum ia digedel oleh si bedebah Gondes. Sejenak kita tinggalkan Yue dan beralih ke tempat lain dengan seorang kepala botak bernama si Botak, tengah menghadiri pertemuan dengan pejabat wilayah untuk membahas bisnis mereka yang sedang berlangsung. Namun karena ketua bandit tidak bisa hadir,
Maka si botak sebagai penasihatlah yang diutus untuk mewakilinya. 大家都亲，上山喝喜酒。我一个穿皮子，你喝什么酒啊？ Sebelum pulang, botak yang ternyata ayahnya Gondes pun mengundang para pejabat untuk hadir dalam acara nikahan anak sematawayangnya. Bukannya mendapat respon baik, botak justru dibuat kecewa saat para pejabat seolah tidak peduli, sehingga 一个祭天。 situasi yang tadinya tenang seketika menjadi tegang. Saat si botak mulai menunjukkan sisi kebanditannya, ia yang notabene seumur-umur berada di lingkungan keras pun mulai mengintimidasi satu persatu pejabat sampai dibuat ketakutan tak berdaya dan akhirnya singkat cerita, malam pun tiba. Yue dan keluarga mengadakan acara siraman. Sebelum pernikahan dilaksanakan, tak hanya keluarga, semua warga desa ikut hadir dalam upacara ini. Berat sebenarnya bagi mereka membiarkan Yue menjadi korban, tapi itu sudah keputusan Yue itu sendiri. Selesai siraman, muncullah botak dan antek-antenya, bermaksud membawa Yue bersamanya. Alih-alih membantu, warga yang pada dasarnya takut pun sama sekali tak membantu dan malah pada kabur, meninggalkan keluarga Yue. Tak rela anaknya menikah dengan keluarga bandit, sang ayah menyembunyikan Yue di tempat rahasia, dan akhirnya 彩礼都收了，山上的客人都来了，这种事怕是不兴反悔。 karena sang ayah kekeh tidak mau bicara, botak dengan teganya menyuruh salah satu anak buah untuk mencongkel kuku si bocah, yang notabene seorang bocah kecil. Mendengar anak angkatnya berteriak kesakitan, Yue segera keluar dari persembunyian untuk menyerahkan diri demi keluarga dan warga desa yang Yue sayangi. 请，马上就是太平年事了。 Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Selesai sarapan dan menyusun rencana untuk menyelamatkan Yue, Yinan CS langsung bergegas naik gunung untuk menyelinap bersama tamu undangan lain, yang kebanyakan dari mereka adalah kelompok bandit kejam dari berbagai belahan wilayah di Cina. Tidak seperti tamu undangan konvensional pada umumnya, yang punya adab terhadap pernikahan. Para bandit yang memang tidak tahu sopan santun pun seenak jidat membuat keributan hanya gara-gara berebut kursi agar bisa duduk paling depan. Sampai akhirnya 不懂规矩的客，大爷到！ selesai dengan keributan barusan, kita akhirnya akan diperlihatkan dengan sang pimpinan sekaligus dedengkot para bandit di wilayah Cina ini. Setelah diingat-ingat, Yinan tampak tidak asing dengan sang pimpinan, karena ternyata orang yang ada di hadapannya saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah Liu, alias ketua bandit 20 tahun lalu, yang membantai habis keluarga Yinan dan mengambil alih kekuasaan wilayah itu dari keluarganya. 还要上桌吃酒，还是该讲个长幼尊卑呀？ Dikira semua tamu akan diizinkan masuk, Liu rupanya sudah mempersiapkan sebuah permainan untuk menyeleksi siapa saja yang boleh menikmati jamuan di dalam. Salah satu ajudan melemparkan 8 koin perak dari atas tebing untuk semua orang cari, dan barang siapa yang bisa menemukannya, maka mereka berhak masuk, menyaksikan proses akad nikahnya. Dan ya, pertarungan antar bandit pun pecah dan menyebabkan puluhan nyawa melayang sia-sia. Sementara mereka saling tikam memperebutkan koinnya, Lewu yang penakut dan tidak bisa berkelahi pun memilih pura-pura mati di tengah puluhan mayat yang tergeletak. Dan tiba-tiba selesai dengan Lewu yang berhasil selamat mendapat koin dari salah satu mayat. Kita akan diperlihatkan dengan si Koplaksming yang terlihat menahan diri dalam pertarungan dan hanya menciderai lawan untuk mendapatkan koinnya. Dikira sudah selesai, mereka kembali dihadapkan dengan puluhan bandit yang bermaksud merebut koinnya,
Maka inilah yang terjadi. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan kepribadian mereka yang sebenarnya. Meski sama-sama bandit, tapi mereka bukan pembunuh kejam yang dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain. Yinan CS hanya menciderai dan terpaksa menjadi bandit demi makan untuk bertahan hidup, bukan membunuh demi sebuah kekuasaan. Sekembalinya mereka dari lembah dan memberikan koin sebagai tiket masuk, Yinan CS kembali mendapat masalah saat nama mereka tidak ada dalam daftar buku tamu. Namun dengan skill sangar dan mumpuni, dan iming-iming emas sebagai kado untuk mempelai pria, akhirnya mereka diizinkan untuk masuk. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Yue dibawa ke pelaminan untuk bertemu calon suami alias si Gondes, di mana para tamu undangan yang hadir termasuk Yue akan dibuat terkejut saat mengetahui jika si Gondes calon suaminya ternyata adalah sebuah mayat yang entah sudah berapa lama si botak mengawetkan mayat si Gondes ini. Dengan cepat mereka memasukkan Yue ke dalam peti dan membawanya ke dalam bersama peti Gondes untuk diamankan. Salah satu penjaga sangat menyayangkan dengan nasib buruk yang menimpa Yue, sehingga daripada mubazir, mereka memutuskan menggedel Yue sebelum nanti sore dikuburkan. Akan tetapi, dikira beneran suara Gondes yang hidup lagi, rupanya itu adalah Lewu yang mulai melancarkan rencana penyelamatan. Kedua penjaga yang ketakutan pun segera meninggalkan ruangan untuk melaporkan kejadian. Sementara mereka pergi, Lewu langsung turun dan berusaha menyadarkan Yue. Bukannya segera kabur, Lewu yang diam-diam naksir kepada Yue pun malah berbohong dengan mengatakan jika berada dalam peti akan lebih aman. Lewu juga menambahkan jika Yinan sudah mengetahui posisi mereka, sehingga setelah semua selesai, Yue tinggal menunggu kedatangan Yinan dan Ming. Padahal itu hanyalah akal-akalan Lewu yang ingin mengobrol lebih lama dengan Yue. 我就只会写自己的名字，连自己的名字都留不下来。你男人。 Setelah merasa cukup akrab, Lewu mulai menunjukkan skill bernyanyinya untuk meluluhkan hati Yue tanpa sadar jika suara emasnya terdengar oleh kedua penjaga tadi yang kembali dibuat merinding dan tiba-tiba ternyata itu adalah Ming yang berhasil menyelamatkan Lewu dan Yue. Sementara mereka mencari jalan keluar, Yinan masih berada di dalam sembari memantau pergerakan Liu. Kebetulan di sana ada seorang bandit nakal yang membuat kekacauan hingga membuat Liu jengkel. Sehingga Yinan yang cerdas mengajukan diri untuk mengusirnya dan tiba-tiba melihat kemampuan Yinan dalam menembak membuat Liu terkesan. Bahkan sampai memberikan pistolnya secara cuma-cuma. Tak hanya Liu saja, sang adik yang bernama Rina sama-sama dibuat kagum dengan kemampuan Yinan. Hingga Rina langsung kepincut dibuatnya. Tak cukup sampai situ saja, Rina kembali dibuat kagum dengan skill berjudi yang Yinan miliki. Sehingga Rina yang sudah semrawut pun tak bisa lagi menutupi perasaannya dan langsung menyeret Yinan ke dalam kamar pribadinya. Setibanya di kamar, Rina terus menggoda dan mulai mengobrol terkait kehidupan masing-masing. Melihat gerak-gerik Yinan yang mencurigakan, Rina akhirnya sadar jika ia punya tujuan lebih besar dari sekedar menghadiri acara pernikahan. Dan akhirnya beruntung, Yinan membiarkan Rina tetap hidup dan berjanji tidak akan membunuhnya. Yinan hanya meminta Rina memberikan berkas daftar perjanjian pemerintah mana saja yang bekerja sama dengan Liu. Rina yang bimbang memilih mengikuti apa kata hatinya
dan memihak pada Yinan dengan memberikan kunci berangkas secara cuma-cuma. Belum juga sampai ke lokasi berangkas, Yinan kembali dihadang oleh pendekar pisau dapur. Ajudannya Liu mengetahui Yinan mencuri kunci berangkas berisi daftar penting yang mengancam hidup mereka. Si ajudan langsung mengajak Yinan duel 1 lawan 1. Dan akhirnya... sempat terjadi baku hantam sebentar, Yinan menghentikan pertarungan karena memang dia tidak ada urusan dengan si ajudan. Yang ketika Yinan mencoba pergi, tiba-tiba setelah kembali berkumpul, Yinan meminta Leu dan Ming mengantar Yue turun gunung, sementara ia akan menyusul belakangan. Namun karena mereka berdua menolak, Yue terpaksa pulang seorang diri dan membiarkan mereka menyelesaikan urusannya masing-masing. Tepat saat Liu akan menggedel seorang wanita penghibur, muncullah Yinan CS yang bermaksud menghabisinya. Di mana Ming yang koplak pun langsung mulai melawan Liu seorang diri. Sampai akhirnya... Yinan pun meminta Leu dan Ming mencari berkas kerjasamanya saja, sementara ia akan menghadapi Liu seorang diri. Dan inilah yang terjadi. Melihat Yinan tumbang, Ming dan Leu yang sudah menemukan berkas perjanjian pun langsung ikut menyerang Liu. Namun karena mereka berada di level yang jauh berbeda, Liu bisa dengan mudah menumbangkan keduanya, tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Beruntung, Yin berhasil menyelamatkan mereka dari serangan Liu. Pertarungan kembali berlanjut, dengan Yin yang hanya menggunakan tangan kosong. Hingga ketika menemukan tombak senjata favoritnya, akhirnya Yin berhasil membuat Liu terpojok. Tak ingin menyerah, Liu kembali bangkit dan memberikan beberapa serangan. Namun karena tusuk-menusuk adalah keahlian Yinan, Liu sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan. Sadar-sadar, Liu sudah tergelantung dengan Yin yang menunjukkan logo desa tempat kelahirannya. Disinilah, akhirnya Liu sadar bahwa Yin adalah anak keluarga pemimpin wilayah yang 20 tahun lalu ia bantai. Sehingga, Liu hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa ketika Yin melakukan ini kepadanya. Dan alangkah terkejutnya Botak saat mendapati Liu sang guru besar sudah terbujur kaku tak bernyawa. Muak dengan semua kekacauan ini, Botak memerintahkan semua bandit untuk mencari dan menghabisi Yinan beserta jajarannya. Dengan iming-iming hadiah emas yang tak ternilai harganya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Yue yang baru tiba di desa malah mendapat perlakuan tak menyenangkan dari warga yang kembali menyeret Yue ke gunung. Bukan apa-apa, mereka warga desa hanya tak ingin mendapat masalah lagi dengan para bandit. Meski cara yang warga lakukan adalah jelas salah. Sontak, hal itu membuat Yinan CS murka dengan perlakuan warga desa. Karena tak mau dengar, Yinan kembali menegaskan bahwa jika masih sayang dengan nyawa kalian, maka segeralah kalian tinggalkan desa ini. Tapi jika sudah bosan hidup, tinggallah di sini dan ganti baju kalian dengan kain kafan. Mumpung sekarang masih ada waktu. Dan benar saja, tepat saat fajar sudah naik, datang Botak membawa seabrek pasukan
untuk melakukan pembantaian. Namun yang membuat Botak heran adalah keadaan di sana benar-benar sepi, sunyi, tenang, yang ketika si ajudan masih muter-muter sambil nyobrot, tiba-tiba masih tak percaya dengan akurasi tembakan dari seorang Inan. Botak kembali menyuruh anak buahnya untuk menyerang sekali lagi, namun apa hasilnya? Dan ya, Botak kembali dibuat melongo. Dengan keahlian menembak Inan, malu dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, Botak menyuruh pasukan untuk maju secara serentak agar membuat Inan kehilangan fokusnya. Tidak kehabisan akal, Inan membagi tugas dengan Lewu dan Ming untuk menyerang mereka dari belakang. Setelah baku tembak yang cukup sengit, Botak akhirnya berhasil menembak Inan di bagian perut. Tapi itu belum cukup untuk membunuhnya. Sementara Inan masih baku tembak dengan Botak, salah satu ajudan berhasil menemukan persembunyian Yue dan melemparkan satu kantong berisi dinamit. Lewu yang melihat segera melompat untuk mencegahnya. Meski hal itu malah membuatnya terbunuh. Melihat saudaranya tengah sekarat di atas pangkuan Yue, Mingyong amarah pun langsung membabi buta untuk menghabisi si ajudan. Namun karena luka tembak di bagian kaki dan postur tubuh si ajudan yang tinggi besar membuat Ming semakin kesulitan untuk mengalahkannya. Saat sedang saling cekik, muncul Yue membantu dan menikam perut si ajudan berkali-kali hingga modar. Sementara untuk Inan, ia cukup dibuat kesulitan melawan Botak akibat luka di perutnya. Meski pada akhirnya, Inan berhasil membunuh si Botak. Beberapa hari setelah kejadian mengenaskan di desa Fanjing, kita akan diperlihatkan dengan Inan dan Ming sedang mengunjungi makam Lewu untuk mengirim doa, termasuk Yue yang juga akan ikut hadir juga. Setelah dendamnya terbalaskan, Inan memutuskan kembali ke kampung halaman untuk membantu warga desa di sana dan akan berhenti total dari dunia perbanditannya. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan alur cerita film sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di movie selanjutnya.